Malam itu lampu di rumah mati. Billy bangun duduk sandar di dinding sambil garuk-garuk. Suara dengung nyamuk dia abaikan. Mungkin itu bisa alihkan suara dari luar. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Tidak ada yang kalahkan suara mamanya. Suara yang mengeluh sambil menghujat dan sekali-sekali menjerit. Billy baru pulang subuh dengan teman-teman. Seharian ini dia cuma tidur. Sekarang dia kelaparan. Tapi dia tahu di rumah tidak ada apa-apa untuk dimakan. Dia tidak perlu periksa ke meja. Semua jelas dari suara yang masih terus mengomel. Beras habis, listrik mati, tagihan ditelepon terus, adik sakit, anak-anak tidak bantu kerja di rumah, dan ini dan itu tidak habis-habis. Billy keluar dari kamar, di meja ada piring dan gelas kosong. Dia angkat dan banting ke lantai terus lari keluar rumah. Suara besar mamanya seperti mengikuti dia dari belakang, berteriak histeris dengan memaki dan kutuk. Billy pergi dan malam itu tidak pulang. Emosinya dia lampiaskan di jalan. Besok pagi ada kabar datang, Billy kecelakaan. Tadi subuh tabrakan dalam keadaan fly. Waktu keluarga ke rumah sakit, Billy sudah tidak selamat. Ini kisah nyata. Dan saya punya banyak sekali cerita anak muda yang mati sia-sia begini. Dan tahu kenapa ini semua bisa terjadi? Karena mereka menganggur. Billy ini lulusan STM otomotif. Dia bisa bawa mobil, punya skill mekanik, anaknya juga rajin kalau disuruh, dan dia baik hati. Tapi dia tidak bekerja. Bukan karena tidak ada lowongan. Ini Jayapura, Pak. Tiap hari orang datang ke kota ini cari makan. Tiap minggu ada turnover keluar masuk karyawan baru. Dan tiap bulan perusahaan-perusahaan di kota ini membayar gaji karyawan puluhan, mungkin ratusan miliar akumulasi. Tapi ada anak Papua mati karena di rumah tidak ada beras dan listrik padam. Di rumah Billy ada dua adiknya yang baru lulus SMK. Tiga manpower ini, kalau bekerja, mereka bisa bawa pulang uang 12 juta ke dalam rumah setiap bulan. Kalau demikian, cerita sedih tadi tidak perlu terjadi. Mama tidak akan mengeluh sepanjang hari, anak-anak tidak perlu terlibat pergaulan buruk, hidup akan jauh lebih baik kalau anak-anak ini bekerja, tidak menganggur. Terus pertanyaannya, kenapa mereka tidak kerja? Karena mereka tidak siap. Mereka punya skill, tapi minim soft skill. Mereka tidak tahu cara menulis lamaran kerja yang benar, tidak mengerti teknik interview, dan selalu gagal di psikotes. Mereka kalah di kotanya sendiri, bukan karena tidak bisa, tapi karena perusahaan judge the book by its cover. Anak Papua kurang rapi, datangnya terlambat, menjawab waktu interview kurang lancar. Itu sebabnya permintaan tenaga kerja tinggi di Papua, tapi OAP banyak menganggur. Solusinya bukan suruh perusahaan terima lebih banyak OAP, tapi siapkan tenaga kerjanya. Bukan kasih pelatihan skill, melainkan soft skill, pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan yang ajar anak Papua cara bangun pagi, cara bikin lamaran, cara gigih pantang menyerah dalam melamar pekerjaan, cara menyatakan diri, cara kendalikan emosi, sampai cara mengelola gaji. Itu yang anak-anak ini butuhkan. Dan itu salah satu cara menyiapkan SDM Papua supaya bisa bersaing. Itu yang saya minta pemerintah daerah lakukan. Tapi karena belum, jadi saya saja bikin dulu apa adanya. Semoga bisa ada support dari pemerintah dan pihak manapun yang peduli. Pelatihan kerja bersama Kakak Jose diadakan setiap Sabtu di Jayapura, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Tolong daftarkan anak-anak Papua di Jayapura ke kelas ini, dan semoga kedepannya bisa diadakan juga di daerah lain.